Runtuhnya Orde Lama di Indonesia merupakan salah satu momen penting dalam sejarah negara ini. Orde Lama di Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Sebelum kita lanjut ceritanya, bantu Zio untuk like, subscribe, komen, dan share agar Zio semakin semangat buat cerita sejarahnya lagi. Soekarno memiliki visi untuk membangun Indonesia menjadi negara yang kuat dan mandiri, namun pemerintahannya semakin otoriter dan mengabaikan kepentingan ekonomi. Pada pertengahan 1960-an, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah. Inflasi meningkat tajam, harga-harga naik, dan kemiskinan meluas. Pemerintah Soekarno gagal mengatasi masalah ini, sehingga rakyat semakin kecewa. Pada tanggal 30 September 1965, terjadi peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September G30S. Sejumlah perwira militer menculik dan membunuh 6 jenderal senior Angkatan Darat. Peristiwa ini menjadi pemicu bagi runtuhnya Orde Lama. Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, memainkan peran penting dalam menumpas G30S. Ia berhasil menguasai situasi dan mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Soeharto kemudian menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1966 dan memulai era Orde Baru. Peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto tidak terjadi secara damai. Ada pertempuran antara pasukan yang setia kepada Soekarno dan pasukan yang mendukung Soeharto. Namun, Soeharto berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya dan memulai era baru dalam sejarah Indonesia. Runtuhnya Orde Lama memiliki dampak besar pada Indonesia. Soeharto memulai era Orde Baru yang membawa perubahan signifikan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Namun, Orde Baru juga dikritik karena sifat otoriternya dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, runtuhnya Orde Lama merupakan titik balik penting dalam sejarah Indonesia, membuka jalan bagi era baru yang dipimpin oleh Soeharto dan Orde Baru.